ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah Ta'ala senantiasa menambahkan nikmat-Nya untuk kita, serta menjadikan nikmat ini nikmat yang diberkahi, nikmat yang membawa nilai manfaat, bukan nikmat yang mengantarkan kepada azab. Waliyahillah. Dan malam hari ini kita masih di surah Al-Qiyamah. Terakhir kita di ayat yang ke-7. Betul Pak ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza bariqal basar, maka apabila mata terbelalak karena ketakutan, yaitu nanti ketika pada hari kiamat dan juga ketika dibangkitkan dari alam kubur dalam kondisi yang sangat menakutkan. Sampai disebutkan di ayat ini mata itu terbelalak ketakutan. Atau juga dikatakan adalah ketika nyawa dicabut, ya ketakutan. Ketika nyawa dicabut, tapi awal basar, ketika roh itu dicabut diikuti oleh tatapan mata. Wa khasafal qamar, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Maka kita mengenal khusuf, ada sholat khusuf, artinya sholat gerhana bulan. Kenapa? Karena cahaya bulan gelap, tidak ada, hilang. Apabila bulan telah hilang cahayanya, nanti pada hari kiamat. Wa jumi'a syamsu wal qamar, wa jumi'a, dan digabungkan, ya, disatukan antara matahari dan bulan, ya, akan dikumpulkan menjadi satu. Ini juga nanti pada hari kiamat. Bagaimana pernah kita tadaburi dalam surah Takwir, idza syamsu
kuwirat. Apabila matahari ini ya digulung. Dan ini sebagai ya tanda hancurnya alam semesta. Dan itu semua disaksikan dalam kondisi ya tadi ketakutan, seperti matanya terbelalak. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Nah, pada hari itu al-insan manusia, kita ulang lagi kalau al-insan ya ada pada ayat atau surat Makkiyah, maksudnya adalah orang-orang musyrik. Maka al-insan alif lam di sini adalah membatasi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Yaqul insanu yawma idzin ainal mafar. Maka pada hari itu manusia berkata, maksudnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, ainal mafar, kemana tempat lari? Ketika terjadi huru-hara yang amat dahsyat pada hari kiamat nanti, maka setiap orang ingin lari menyelamatkan diri. Tapi kemana tempat larinya? Tempat untuk berlindung. Tidak ada. Maka kita lihat ayat berikutnya, ayat 11. Kalla la wazar. Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Hanya kepada Rabbmu, hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Ia tidak bisa lari kemana saja untuk menyelamatkan diri, tapi mereka ya akan kembali kepada Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah dilakukan itu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, untuk berlindung. Dan akan dikembalikan nanti kepada Allah Ta'ala untuk dihisab, ya, diperiksa amalan-amalannya. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu akan diberitahukan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Jadi dari A sampai Z akan diberitahukan kepada manusia seluruh amalannya, yang besar maupun yang kecil. Ya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Kahfi, wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Ya, mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan itu hadira, hadir, tertulis. Jadi mereka mendapati semua apa yang pernah dikerjakan di dunia itu hadira, hadir, tertulis di situ, semua lengkap. Wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu Allah Ta'ala tidak menzalimi, tidak menganiaya seorang pun. Artinya ya, manusia betul-betul diberikan keadilan, seadil-adilnya. Walaupun sekecil dia melakukan kebaikan, dia akan dapatkan pahalanya. Tidak akan hilang, tidak akan luput atau kelewat. Demikian juga ketika di dunia pernah melakukan keburukan walaupun sekecil atom, demikian juga tidak akan luput, dia akan mendapatkan balasan. Ya. Maka
Ya, wala yadlim rabbuka ahada. Tuhan tidak menzalimi seorang. Ya, jadi yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Akan diberitakan kepada manusia pada hari itu, nanti pada hari di akhirat, bima qaddama wa akhar, dengan apa yang telah dilakukan, ya, dari yang awal maupun yang akhir. Dikuatkan lagi, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'dzirah. Bahkan manusia itu, ya, menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ala nafsihi, terhadap dirinya sendiri itu basirah. Dia melihat, menyaksikan seluruh apa yang pernah dilakukannya. Dia menjadi saksinya. Setiap manusia akan menjadi saksi pada dirinya sendiri. Dia menyaksikan seluruh apa yang pernah dilakukan. Walau alqa ma'adzirah, ya, meskipun, ya, dia mengemukakan uzur ma'adzirah, uzur-uzurnya, yaitu alasan-alasannya. Ya, maksudnya sekalipun dia beralasan ini itu untuk mengingkari, tapi hakikatnya dirinya itu menyaksikannya. Tidak bisa menipu dirinya sendiri. Ya. Bagaimana dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan, "Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawm, ya kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah catatanmu ini, catatan amal. Ya, kafa bi nafsika al-yawm, cukuplah dirimu sendiri, ya, pada hari ini, yaitu nanti di akhirat, hasiba, 'alaika hasiba. Ya, menjadi yang menghisap, yang akan menghitung amalannya. Jadi tidak bisa kemudian dia mungkir, walaupun wa alqa ma'adzirah, mengemukakan, memberikan udur-udurnya, alasannya. Alasan diberikan untuk apa? Ya, bahasanya untuk ngeles, ya, untuk menyelamatkan dirinya. Tapi hakikatnya dirinya itu menyaksikan apa yang pernah dilakukan, termasuk kesyirikan. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan dia akan menutupi kesyirikannya, padahal dirinya menyaksikan, mengetahui bahwa ketika dirinya dulu telah berbuat syirik, menyekutukan Allah Ta'ala, tapi dia hendak menutupinya, hendak mungkir. Ini tidak bisa, jamaah. Maka pada hari itu betul-betul semua terlihat nyata. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, akan dibuka rahasia. Yauma tublas sarair. Pada hari di mana, ya, rahasia-rahasia itu dibongkar. Ya. Maka ya perlu untuk kita waspada, jemaah. Karena apapun yang kita lakukan itu ada hisabnya. Kita harus menjaga diri, ya, untuk bertemu dengan, ya, yaumul hisab nanti. Dalam surah Al-An'am Allah mengatakan, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Perhatikan. Sampai pun di akhirat mau berdusta kepada Allah. Ya, kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan, wallahi, demi Allah, Rabbina, wahai Tuhan kami,
ma kunna musyrikin. Ya. Kami itu tidak bersekutukan Allah. Kami ini bukan orang-orang musyrik. Jadi mau mungkir. Dalam surah Al-Mujadilah Allah juga mengatakan yauma yab'atsuhumullahu jami'an wa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yasabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibun. Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya, bersumpah kepada Allah bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka lah orang-orang pendusta. Sampai pun di akhirat mereka mau berbohong, mau mungkir. Ya. Tapi itu semua tidak bisa dilakukan. Ya. Mereka mau mendebat Allah Ta'ala, mereka mau memberikan alasan-alasan. Ya. Tapi itu semua tidak ada manfaatnya. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat ke-16, Allah Ta'ala mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilarang oleh Allah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Janganlah kamu menggerakkan lidahmu, lisanmu untuk membaca Al-Quran ini ya, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah, kata Allah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu. Jadi tanggungan Allah kalau Nabi ini akan menghafal Quran. Wa Qur'anah, dan juga menjadi tanggungan kami, tanggungan Allah, membuatmu itu bisa membacanya. Meskipun Nabi itu ummi. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, bacakan Quran, maka ikutilah bacaannya itu. Tsumma inna alaina bayanah, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ini berkaitan dengan wahyu ketika diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Jadi ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu, membacakan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau terburu-buru, khawatir lupa. Ya. Jadi sebelum selesai malaikat Jibril membacakan Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengikutinya. Ya, khawatir ada yang lupa. Kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala. Ya, ditegur. Supaya apa? Mendengar dulu sampai selesai wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian beliau baru mengikutinya. Jadi ini merupakan ya pengajaran dari Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang bagaimana beliau harus menerima wahyu dari malaikat Jibril. Jadi beliau tergesa-gesa untuk menirukan bacaannya malaikat Jibril. Ya. Khawatir ada yang lupa, yang kelewat. Ya. Makanya Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Jangan kamu gerakkan lidahmu untuk baca Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
Ini sama juga dalam surat Thaha. Ya, Allah juga berfirman, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma." Dan janganlah kamu wahai Muhammad tergesa-gesa baca Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ucapkanlah, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Sama. Buru-buru untuk menirukan bacaannya malaikat Jibril untuk dihafal. Padahal malaikat Jibril belum selesai. Ya. Maka Nabi SAW menegur supaya menunggu dulu wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kalau sudah selesai, baru kemudian Nabi diperintahkan untuk menirukan. Dan juga diperintah di surat Thaha tadi untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan ilmu. Itu apa? Al-Quran. Sumbernya ilmu di situ. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu lebih mulia daripada harta. Ya, karena yang diperintahkan kepada Nabi untuk minta tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya atas tanggungan kami, tanggungan Allah Ta'ala. Ya, alaina jam'ah, jam'ahu, mengumpulkannya, maksudnya mengumpulkan Quran di hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qur'anah, dan juga membacanya. Maksudnya membuat Nabi itu pandai untuk membaca Al-Quran setelah diajari, dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Fa idza qara'nahu fattabi Qur'anah, apabila kami telah selesai membacakannya, maksudnya adalah malaikat Jibril telah selesai membacakannya kepadamu wahai Muhammad, fattabi Qur'anah, maka ikutilah bacaannya itu. Jadi dengarkan dulu sampai selesai, setelah itu baru kemudian bacalah sebagaimana yang dibacakan, yang diajarkan oleh Jibril kepadamu. Makanya ketika dalam belajar tidak boleh buru-buru ketika menghafal Al-Quran. Ketika talaki kepada seseorang, ditalkin oleh ustadznya, jangan segera ditirukan. Disimak dulu, diperhatikan, disimak sampai selesai, baru setelah itu diikuti. Karena yang menjamin untuk Nabi SAW itu hafal Allah Ta'ala. Jadi tidak perlu khawatir, takut akan ada yang kelewat atau lupa. Apalagi kondisi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, ini kondisi yang berat, sampai mengeluarkan keringat. Bahkan pernah ketika naik onta turun wahyu, ontanya tidak kuat sampai ngeprok. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir kalau ketika dibacakan ayat oleh malaikat Jibril, kalau nunggu agak lama khawatir nanti akan kelewat, lupa. Makanya ketika dibacakan langsung diikuti. Tapi dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk menyimak dulu sampai selesai. Baru setelah itu beliau mengikutinya. Kemudian thumma inna alaina bayanah. Thumma kemudian inna alaina bayanah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah menjelaskannya.
Artinya menjadi tanggungan Allah Ta'ala. Allah nanti yang akan menjelaskan tafsir, makna, maksud dari Al-Quran tadi. Sehingga ini ada 3 jamaah. Yang pertama adalah apa? Menyimak bacaan. Menyimak artinya menyimak, kemudian menirukan, membaca sesuai dengan bacaan yang benar. Yang kedua, hafal. Yang ketiga, ya, mengetahui tafsirnya. Coba untuk merenungkan ayat ini. Jadi ada 3 di situ. Ya. Jadi dikumpulkan di dalam hatinya Nabi Quran tadi. Setelah itu apa? Ya, jadi beliau membacanya, memberikan malaikat Jibril. Ya, kemudian dikumpulkan di hatinya beliau. Ya, setelah itu ya akan dijelaskan maknanya oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ya. Sehingga bacaannya beliau sallallahu alaihi wasallam itu dari Allah Ta'ala, tafsirnya juga dari Allah Ta'ala. Jadi yang pertama apa tadi? Baca. Kemudian dihafal, hafal di hati, di dada maksudnya di hati. Setelah itu yang ketiga ya tafsirnya. Dan itu Allah Ta'ala yang menjamin, yang menanggungnya. Ya inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguhnya atas tanggungan kami mengumpulkan Quran ini di hatimu, wahai Muhammad. Ya kamu hafal. Wa qur'ana, dan juga membuat kamu pandai membacanya dengan benar. Allah yang menanggung. 2 nih ya. Menghafal, membaca ya. Kemudian tadi tsumma inna alaina bayana. Atas tanggungan kamilah bayan menjelaskan tafsir, maksud, makna dari Quran tersebut oleh malaikat Jibril. Sehingga sebagaimana kita mengambil Quran dari si bacaannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sanad, demikian pula kita mengambil tafsirnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui periwayatan dari para salaf, para tabi'in, para sahabat. Yang dikenal dengan tafsir bil ma'thur atau tafsir bir riwayat. Ya, tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, ayat ditafsirkan dengan ayat. Kalau tidak ada ayat yang menafsirkan Quran, ya tafsirul Quran ya, bis sunnah. Ayat Quran ditafsirkan dengan sunnah. Dengan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung dari sabda beliau. Kalau tidak tafsir Quran bi aqwali sahabat. Kalau tidak ada dari hadis, maka kita mengambil bagaimana aqwal perkataannya para sahabat tentang ayat tersebut. Dan tentu mereka sebagai muridnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengerti, lebih tahu makna maksud ayat daripada selainnya. Apalagi mereka menyaksikan turunnya wahyu, ya, dan juga mendapatkan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak kemudian ya tafsir dengan ya hawa nafsunya, dengan pemikirannya, ya, dengan ro'yunya. Ya. Tentu ini akan menyimpang, karena yang paling mengerti Al-Quran adalah yang berbicara Al-Quran, yang berfirman, yaitu Allah Ta'ala. Lalu kemudian yang diturunkan Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian yang diajari Quran, yaitu para
sahabat. Ya, tsumma inna alaina bayanan, sesungguhnya atas kamilah, ya, atas tanggungan kamilah menjelaskannya, yaitu menjelaskan Al-Qur'an tafsirnya. Kalla bal tuhibbunal ajilah, sekali-kali janganlah demikian. Ini kembali kepada orang-orang yang mengingkari hari kiamat, yang mengingkari, ya, Al-Qur'an. Ya. Di sini adalah kalla bal tuhibbunal ajilah. Kali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu wahai manusia, ya, mencintai al-ajilah, sesuatu yang segera. Ajilah itu artinya segera, maksudnya adalah kehidupan dunia ini yang ada saat ini. Ya. Sebenarnya kamu wahai manusia mencintai al-ajilah, yaitu kehidupan dunia ini. Wa tadharunal akhirah, dan meninggalkan kehidupan akhirat. Apa maknanya jamaah? Sebagaimana yang diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang mendorong mereka orang-orang musyrikin mendustakan hari kiamat, tidak percaya adanya hari kiamat, menentang wahyu Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada lain tujuan mereka itu hanyalah karena untuk mendapatkan kehidupan dunia, karena cinta pada dunia. Mereka melupakan akhirat. Karena mereka takut kehilangan dunia. Kalau mereka percaya, ya, lalu mengimani Al-Qur'an, mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditinggalkan pengikutnya. Ya, akan ditinggalkan pengikutnya. Akan kehilangan popularitas, kemuliaan di hadapan, ya, kabilahnya, akan kehilangan pendapatan. Kalau sekarang dikatakan cuan, akan hilang cuannya. Akhirnya kebenaran tadi ditinggalkan. Ini jadi kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Nah, ini juga perlu untuk kita renungkan ayat ini. Ya, jangan sampai kita cinta buta kepada dunia kemudian meninggalkan akhirat. Ya, karena hakikatnya jamaah, apa yang kita miliki ini, ya, tidak dimiliki selamanya. Ya, harta yang menjadi hakikat milik kita itu apa yang telah kita nikmati, yang telah kita makan, yang telah kita pakai, dan itu pun sifatnya akan hilang. Antum punya uang, kalau uang itu masih berupa uang, ya, itu belum antum nikmati. Tapi kalau sudah dibelikan makanan, dinikmati. Tapi hilang, besok sudah berubah. Antum belikan pakaian, belikan kendaraan, belikan HP, handphone, belikan ini, sudah dinikmati karena sudah ada nilai manfaatnya. Tapi itu pun akan rusak. Yang kedua, yang ketiga, yang kita sedekahkan, itu juga milik kita. Dan ini yang kekal, terus menyertai kita. Ada tiga. Jadi hakikat harta yang dimiliki orang itu cuma tiga. Yang sudah, ya, dinikmati, dibelikan makanan, sudah dikonsumsi, sudah dipakai, ya, itu sudah menjadi milik kita karena sudah kita nikmati. Kemudian yang kita sedekahkan itu milik kita. Yang dua ini sifatnya fana, akan hilang. Yang ketiga adalah abadi selamanya. Amma siwa dzalik, kata Nabi, adapun selain tiga tadi itu bukan milik kamu.
Ya. Fatadiku linnas, akan ditinggalkan untuk orang lain. Ahli waris. Ya. Makanya ya ajib ya, mengherankan kalau orang duitnya banyak tapi eman-eman. Mau dipakai sendiri nanti berkurang, mau dibelikan untuk keperluan ini nanti berkurang, apalagi untuk disedekahkan. Kadang-kala ya pelitnya sampai segitunya. Ya, mau beli padahal mau dipakai untuk dirinya atau untuk keluarga, istrinya, anaknya, itu masih perhitungan. Takut tabungannya, uangnya ini berkurang. Apalagi sampai mau mengeluarkan sedekah, lebih berat lagi. Ya. Nah ini perlu untuk berhati-hati. Saking cintanya kepada dunia. Ya, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu wahai manusia, ya, secara khusus di sini adalah orang-orang musyrikin, ya, mencintai kehidupan dunia, wa tadharunal akhirah, dan meninggalkan kehidupan akhirat. Tapi tentu ibrahnya adalah umum, termasuk untuk kita. Ya, dunia sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kita. Musibahnya ujian, kenikmatannya, kesenangannya juga ujian. Ya, halalnya itu ada hisab, haramnya ada azab. Ya, maksudnya dunia yang kita dapatkan dengan cara halal itu tetap ada hisabnya, ditanya oleh Allah Ta'ala. Haramnya itu pasti ada azab. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan ya, kabar gembira kepada orang-orang yang memang ditakdirkan di dunia ini kondisinya fakir, kondisinya adalah du'afa, untuk tidak terlalu bersedih. Kenapa? Ya, karena mereka akan didahulukan masuk surga dibanding orang-orang kaya. Ya. Artinya ini orang kaya, orang miskin semuanya sudah jelas dia akan masuk surga. Tetap yang didahulukan untuk masuk di surga adalah kaum fakir dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, sudah masuk isya belum? Belum. Wa qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuhun dari kata wajhun. Wujuh itu bentuk jamak. Wajhun jamaknya wujuhun. Yawma idzin, pada hari itu, nadhirah, berseri-seri, bergembira. Ya. Cerah. Wajahnya bercahaya. Ini wajahnya orang-orang mukmin. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan yang mereka melihat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, innakum satarawna rabbakum ayyanan. Sesungguhnya kalian kelak nanti di akhirat akan melihat Tuhanmu dengan jelas, dengan terang-terang. Melihat dengan mata. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hadisnya mutawatir. Dalam hadis yang lain, dalam Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada sejumlah orang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan bisa melihat Allah Ta'ala di hari kiamat nanti? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hal tudaruna fi ru'yati syams wal qamar laisa dunahuma sahab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, beliau mengajak berpikir. Apa kata Nabi?
apakah kamu saat melihat matahari di siang hari atau melihat bulan di malam hari yang waktu itu langitnya itu tidak berawan, apakah kalian berdesak-desakan? Ada tidak orang melihat bulan rebutan, dorong-dorongan, ya. Artinya leluasa ya. Maka para sahabat mengatakan qalula. Mereka menjawab tidak ya Rasulullah. Qala, maka beliau bersabda, fa innakum tarawna rabbakum kadzalik. Maka sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti itu juga. Maksudnya ya, dalam kondisi yang leluasa. Jadi tasbihnya dari sisi cara melihatnya itu leluasa, tidak berdesak-desakan. Bukan maknanya disamakan Allah seperti matahari, tidak. Ya, jadi wajahnya orang-orang mukmin, wujuhu yauma idzin nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, karena melihat Tuhan. Bahkan ini merupakan nikmat yang paling besar. Saat orang-orang mukmin melihat wajah Allah Ta'ala, mereka sangat bergembira. Saking nikmatnya, mereka pun lupa dengan nikmat apa yang disediakan di surga. Kemudian di dalam Sahihain juga, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fiha, wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha, wa ma bainal qaumi wa bain an yanzuru ila Allah azza wa jalla illa ridaul kibriya'i ala wajhi fi jannati adn. Ada dua surga ya, min dhahab aniyatuhuma, di mana gelas-gelasnya, periuknya, cangkir-cangkirnya, bejana-bejananya itu terbuat dari emas. Dan juga ada surga yang bejana-bejananya di surga ini, ya piringnya, ya segala macamnya ini terbuat dari perak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak ada yang menghalangi ya para ahli jannah, penghuni surga ini untuk melihat Allah Ta'ala, illa ridaul kibriya, kecuali di situ ada keagungan Allah Ta'ala. Ya, rida itu selendang keagungan. Ala wajhihi fi jannati adn, yang menghijab zatnya Allah di dalam surga Aden. Yang intinya para ulama ahli sunnah ijma' sepakat bahwa orang-orang mukmin akan melihat ya wajah Allah Ta'ala di akhirat kelak. Ya. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penduduk surga ya telah masuk surga, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum. Allah berfirman, apakah kalian menginginkan suatu tambahan yang aku berikan pada kalian? Maka penduduk surga menjawab, fayaqulu, penduduk surga menjawab, alam tubayyid wujuhana. Kata penduduk surga, bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah kami bercahaya, berseri-seri? Alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Qala wa yakshiful hijaba fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim wa hiya ziyadah. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ya, beliau bersabda, lalu Allah membuka hijab, tirai, fayaksibul hijab, Allah membuka tirai. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim.
Maka tiada suatu nikmat pun yang diberikan kepada mereka yang lebih disukai oleh mereka, melainkan memandang zatnya Allah Ta'ala. Wahya ziyadah, dan itulah yang dimaksud dengan ziyadah, tambahan. Dan Allah berfirman tadi, maukah aku berikan tambahan pada kalian? Karena kalian sudah masuk surga, mau aku berikan tambahan kenikmatan, bonus bahasa kita. Dan bonusnya itu melihat wajah Allah. Ketika melihat wajah Allah Ta'ala, ya, maka itu merupakan kenikmatan paling besar. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, ada pahala terbaik buat mereka. Ya. Al-husna itu sesuatu yang sangat indah, maksudnya surga, pahala terbaik. Wa ziyadah, dan tambahan, bonus, tambahannya adalah tadi, ya, melihat wajah Allah Ta'ala. Lihat, jadi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah dalam surat Yunus ayat 26. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik bagi mereka, yaitu surga dan bonusnya, melihat wajah Allah Ta'ala. Adapun orang-orang kafir, orang musyrik, orang zindik, orang munafik, maka terhijab, tidak bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Sudah masuk Isya? Ini jamaah yang bisa kita sampaikan, silakan adzan dulu, ya, karena sudah masuk Isya. Allah. Allah. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi merupakan nikmat terbesar, ya, adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Jadi dalilnya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Demikian juga dalam surah Al-Mutaffifin yang pernah dulu pernah kita sampaikan. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Mahjubun, la mahjubun, benar-benar terhijab, terhalangi dari melihat wajah Allah Ta'ala. Maksudnya mereka orang-orang kafir itu terhalang, tidak bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah dengan ayat tadi, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun, dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15. Kalau orang-orang kafir itu terhijab, terhalang melihat wajah Allah, maka mafhumnya berarti yang bisa melihat Allah, yang tidak terhijab, tidak terhalang adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Dan ini menjadi dalil tentang hal itu. Dan jangan sampai keliru ketika baca ya. Nadhirah pakai dhat, wujuhu yawma idzin nadhirah. Dhat ini Ibrahim dhat nadhirah artinya berseri-seri, ila rabbiha nadhirah. Yang kedua ila rabbiha, kepada Rabbnya nadhirah. Dhat itu hampir dengan dha, dhat. Bedakannya dhat di sini. Kalau dhat ini Ibrahim dhat. Wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha fakirah. Dan wajah orang-orang kafir pada hari itu basirah, itu muram. Tahu muram? Apa muram itu? Takutan. Wa wujuhu yawma idzin basirah, dan wajah-wajahnya orang-orang kafir itu basir, muram. Tadhunnu ayyuf ala biha faqirah. Mereka meyakini akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang amat dahsyat. Tadhunnu ayyuf ala biha faqirah. Dia maksudnya. Tadhunnu ini dhamirnya adalah kembali ke basirah. Ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Makanya wajahnya muram. Ini penampilan dari wajah orang-orang kafir. Wajah-wajah yang ketakutan. Basirah. Kenapa? Karena yakin bahwa dia ini celaka. Karena orang itu bahagia atau tidak itu bisa dilihat dari wajahnya. Kalau sumringah, senyum, berseri-seri itu berarti orang yang senang. Kalau baru pengantin baru yang senyum terus gitu kan, dapat terima gaji, tanggal tua merengut, bagian sana bagian sini. Karena terlihat dari raut wajah. Nah, karena ketakutan dia yakin dia akan ditimpa malapetaka yang amat dahsyat. Apa itu? Mendapatkan azab di neraka. Wajahnya itu sudah tampak.
Ya cobalah kita lihat kemarin orang dilantik di menteri presiden. Kan lihatnya siapa? Tapi coba yang ketangkep pakai rompi orange, udah begini, begitu kan? Kan mereka takut udah habis. Itu di dunia sudah juga kelihatan. Ya. Karena ya azab sudah menunggu dia. Makanya wajahnya ini muram. Ya, tadunnu di ayat ini maksudnya adalah yakin, bukan hanya zon, menyangka, menduga. Tadunnu ayyuf ala biha faqirah. Faqirah artinya binasa, celaka. Ya. Jadi karena yakin bahwa dirinya ini pasti celaka, mendapatkan azab neraka, maka wajahnya ini muram. Ini kebalikan dari dengan orang-orang mukmin. Kalau orang mukmin berseri-seri, jangan melihat wajah Allah Ta'ala. Jadi nanti di akhirat itu ada wajah yang putih berseri-seri, ada wajah yang hitam penuh ketakutan. Ya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, ada pula muka yang hitam muram. Ya, yang putih berseri-seri adalah orang-orang mukmin, ahlus sunnah. Taswaddu wujuh orang kafir atau orang ahlul bidah. Bagaimana juga dalam surah Abasa, wujuhu yawma idzin musfirah dahikatum mustabsirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Lihat wajahnya. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Siapa itu? Ahlul jannah, orang-orang mukmin yang bertakwa. Dan banyak pula muka atau wajah pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Ya, kafaratul fajar. Dalam surah Al-Ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak wajah pada hari itu tunduk terhina. Ya. Bekerja keras lagi kepayahan. Hanya di dunia banyak amalnya tapi sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ya. Tasla naran hamiyah, memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Ya. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena amalnya ketika di dunia dalam surga yang tinggi, fi jannatin 'aliyah. Dan masih banyak ayat yang lain. Sehingga ketika kita membaca surah Al-Qiyamah ini, di sini kontras setelah disebutkan orang-orang mukmin wajahnya berseri-seri melihat Allah Ta'ala. Setelah itu dilanjut ayatnya, wajahnya orang-orang kafir itu muram karena yakin dia akan mendapatkan azab. Ya. Waliyadzubillah. Ini jamaah yang mudah-mudahan bermanfaat. Di pertemuan yang kedua, ya, insyaallah satu pertemuan lagi kita selesaikan surah Al-Qiyamah di lain waktu insyaallah taala. Ya, mungkin ada hal-hal yang belum jelas ingin ditanyakan, silakan. Ya. Ada pertanyaan tentang kaum Mu'attilah.
Mu'attilah itu artinya mengingkari ya, nama atau sifat Allah Ta'ala, seperti Jahmiyah. Dikembalikan kepada statusnya. Ya. Kalau statusnya itu adalah sudah membatalkan imannya karena mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, maka wal'idzubillah termasuk orang yang tidak bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Tetapi apabila masih masuk di ranah keimanannya belum batal, Allah Ta'ala alam, termasuk daripada ahlul kabair, pelaku dosa besar yang masih memiliki iman, maka ala masyiatillah, dikembalikan kepada kehendak Allah Ta'ala. Ketika Allah berkehendak mengampuninya secara langsung atau melalui ada yang memberikan syafaat, akan diampuni. Atau Allah berkehendak untuk mengazabnya, membersihkan dosanya dengan siksa di neraka, akan disiksa. Tapi dia akan yang bisa melihat ya, wajah Allah Ta'ala karena masih termasuk orang-orang mukmin. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tabi'u minadz-dzanbi kama la dzanba lahu." Orang yang bertobat dari dosa, tentu taubat nasuha, taubat yang betul-betul, taubat yang murni, yang memenuhi syarat-syaratnya, di antara an-nadam, menyesal, kemudian at-tarku, meninggalkan dosa tersebut, ya, lalu al-azmu, yaitu punya azam, tekad tidak akan mengulangi lagi, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa, dia seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Lalu bagaimana catatan amalannya? Apakah masih utuh ataukah sudah dihapus? Allahu Ta'ala alam. Ya, pada intinya adalah ya, penghapusan dosa itu artinya dosa tersebut sudah orang tersebut sudah mendapatkan maghfirah. Maghfirah itu artinya sudah ditutupi. Ya, secara bahasa, ya, maghfirah itu artinya sudah tertutupi, tidak diungkit. Setelah itu, ya, itu yang sering kita maknai, ya, ampunan Allah Ta'ala, itu maksudnya adalah nanti di akhirat dosa tadi ditutupi, tidak dibongkar, tidak diberitahukan pada orang lain. Setelah itu orang tersebut tidak dianggap, sudah ditutup. Tajawaz itu dilewati gitu saja. Itu maksudnya maghfirah. Ya. Dan ini penting jamaah. Mendapatkan ampunan Allah Ta'ala ini merupakan syarat untuk bisa memasuki surganya Allah Ta'ala. Ya. Karena kalau masih ada dosa, belum mendapatkan maghfirah, ini masih terhalang memasuki surganya Allah. Karena surga itu tempat yang mulia, tempat yang suci, sehingga yang memasukinya pun adalah orang-orang yang suci, lahir dan batin. Suci lahir, di sana tidak ada orang buang air besar, tidak ada yang kencing, tidak ada yang berdahak, tidak ingusan. Ya, suci secara lahir. Batinnya juga suci. Tidak ada penyakit-penyakit hati. Tidak ada kesombongan, tidak ada hasad, dan seterusnya. Jadi semua dosa, ya, kalau masih terbawa belum diampuni oleh Allah Ta'ala,
ya otomatis dia akan dibersihkan di neraka dulu. Waliyahullah. Apakah tadi ditanyakan Allah Ta'ala alam sholat? Ya, lepas apakah dihapus atau masih utuh, tapi ditulis di bawahnya dia telah melakukan dosa, tapi setelahnya dia bertobat, ditulis tobat itu ibadah. Ya, dan nanti pada akhirnya ditimbang catatan amal, itu kan ditimbang. Perbuatan dosanya ini ya tertulis di situ, tapi tobatnya juga tertulis di situ. Ya kan ditimbang. Mana yang lebih berat? Ya. Allah Ta'ala alam sholat. Cukup, ada yang lain? Demikian jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah, mohon maaf dari saya. Ya, insyaallah bisa kita lanjutkan nanti pertemuan lain waktu ya, untuk melanjutkan sisa daripada surat Al-Qiyamah. Allah Ta'ala alam shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.